Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Google Form. Bagaimana kita akan membuat Google Form yang seperti ada pada layar. Ini adalah contoh dari Google Form data diri peserta didik yang berisikan nama lengkap, kemudian nama panggilan, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, golongan darah. Nah, seperti apa kita membuat Google Form yang seperti ini? Kita ikuti bersama tutorialnya. Langkah yang pertama adalah kita menuju ke Chrome, tentu saja ya, ke Google Chrome. Kita buka seperti ini. Ada beberapa pilihan untuk menuju ke halaman Google Form. Ya, di sini nanti Pak Frans akan menjelaskan dua cara. Cara yang pertama adalah kita menuju ke bagian pojok kanan, atas pojok kanan yang ada titik kotak 9 ini, kotak persegi yang ada 9 kotak. Kemudian kita bisa klik di titik itu. Lalu akan kita diarahkan seperti ini. Kemudian kita bisa seret ke bawah. Nah, di sini akan muncul tulisan Forms, ada logonya seperti ini. Kita klik Google Formnya. Lalu kita menunggu. Nah, ini kita sudah masuk pada halaman pertama dari Google Form. Itu adalah cara yang pertama. Cara lainnya adalah kita bisa menuju ke Chrome, kemudian kita bisa ketikkan Google Form. Ya, sudah muncul Google Formnya. Lalu pada bagian yang pertama ada Google Form Sign In. Nah, ini kita kliknya di sini. Setelah klik, maka kita akan juga menuju ke halaman pertama dari Google Formulir atau Google Form itu sendiri. Maka untuk membuat baru kita bisa klik di tanda yang plus ini, memulai formulir baru, kita klik di sini. Nah, maka kita akan menuju pada tampilan pertama dari formulir baru. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengganti judul. Nah, ini formulir tanpa judul. Kita bisa ganti dengan judul sesuai keinginan kita. Misalnya di sini Pak ganti dengan judul data diri, karena memang akan Pak ambil data diri peserta didik. Lalu kita bisa klik di sini. Nah, akan otomatis disesuaikan dengan judul ya. Jadi ketika kita merubah judul, maka judul dari formulir itu sendiri juga akan berubah. Lalu kita bisa tambahkan deskripsi formulir. Ya, ini bebas, silakan diberikan deskripsi apapun di situ. Misalnya di sini Pak menuliskan dengan kalimat mohon diisi dengan data yang sebenarnya. Ya, untuk bagian ini silakan diisi dengan kalimat apapun, tentu saja dengan kalimat-kalimat yang positif. Lalu kita akan mengisi pertanyaan-pertanyaannya. Kita mulai dari pertanyaan pertama, karena ini adalah form data diri tentu saja. Yang pertama adalah nama panjang. Iya, betul sekali. Kita biarkan saja, lalu akan muncul seperti ini, teks jawaban singkat, tidak perlu kita rubah. Ya, karena nama panjang seseorang itu bisa kita isi dengan teks jawaban singkat. Selanjutnya ini akan menjadi pertanyaan yang wajib ya, yang wajib kita bisa klik tombol ini, pindahkan ke kanan, aktifkan. Nah, artinya nanti pertanyaan ini adalah pertanyaan yang wajib dijawab oleh responden kita. Responden kita tidak akan bisa submit atau mengirimkan jawabannya kalau pertanyaan yang kita aktifkan menjadi jawaban yang wajib itu belum diisi. Oke. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaannya. Yang kedua, maka kita menuju ke bagian kanan. Di sini ada tanda plus, ya. Nanti kita bisa klik di situ, klik tanda tambah di sini, maka akan muncul pertanyaan baru. Selanjutnya, setelah nama panjang bisa, misalnya nama panggilan. Oke, teks jawaban singkat. Jangan lupa aktifkan ini menjadi pertanyaan wajib. Selanjutnya, kalau kita mau menambahkan lagi pertanyaan, kembali kita menekan tanda plus seperti tadi. Selanjutnya, misalnya ini adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu ada dua. Maka kita bisa pilih di sini. Ini adalah pilihan.
bisa pilihan ganda, kotak centang, atau drop down. Nah, kita pilih pilihan ganda. Kalau kotak centang nanti bisa memungkinkan perbedaan antara pilihan ganda dan kotak centang. Kalau pilihan ganda, klien hanya bisa memilih satu pilihan. Tapi kalau kotak centang, maka responden kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Maka di sini karena hanya ada pilihan yang nggak bisa lebih dari satu, maka kita memilih opsi pilihan ganda. Sebab jenis kelaminnya ada laki-laki ya, dan oke, kita tambahkan perempuan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang wajib dijawab, jangan lupa dicentangin. Setelah itu kita bisa klik tambah. Misalnya kita ingin meminta informasi tentang berat badan. Berat badan tentu saja dalam satuan kilogram ya. Oke, ini juga menjadi teks jawaban singkat. Selanjutnya kita klik di sini menjadi jawaban yang wajib dijawab. Misalnya kita juga ingin meminta informasi tentang tinggi badan. Ya, misalnya satuannya dalam sentimeter. Oke, jawaban singkat. Dan yang terakhir kita akan meminta informasi tentang golongan darah. Nah, golongan darah ini pilihan ya. Jadi kita bisa memilih di sini pilihan ganda, golongan darah apa saja. Bisa A, lalu kita bisa tambahkan opsi, bisa klik di sini, arahkan kursor, kita tambahkan opsi golongan darah B. Untuk menambah opsi, selain kita klik, kita juga bisa tekan enter seperti ini. Bisa golongan darah AB, opsi keempat golongan darah O. Nah, kurang lebih misalnya ini adalah informasi yang kita butuhkan. Oh iya, jangan lupa dicentang menjadi iya, pertanyaan yang wajib dijawab. Yang tinggi badan juga harus wajib dijawab. Oke, kalau sudah selesai kita bisa cek. Nah, di menu yang ini teman-teman ada gambar seperti mata pratinjo. Ini adalah preview, kita bisa melihat seperti apa sih wujud Google Form yang barusan kita buat. Kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah tampilan yang nanti akan diterima oleh responden kita. Misalnya, oke, kita mau ganti tema. Oke, berarti kita ke bagian ini teman-teman. Nah, sesuaikan tema ya, kita ke bagian sini, kita klik, lalu ada headernya, kita pilih gambar. Nah, ini temanya banyak sekali, ada kantor dan sekolah, ilustrasi, ulang tahun, dan seterusnya. Misalnya kita memilih tema yang mana nih? Kantor, sekolah, kemudian kita ngambil tema yang ini, misalnya lagi bermain gitar misalnya ya. Oke, tinggal kita sisipkan. Lalu ini warna tema, silakan mau dipilih ya, misalnya warna biru. Lalu latarnya kita perhatikan, misalnya Pak Frans tekan ini, latarnya juga akan berubah. Ya, ini disesuaikan sesuai selera. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa klik silang. Oke. Nah, selanjutnya kita ke settingan ya. Settingan, jadi tampilannya kayaknya sudah seperti ini. Kita ke settingan, ada beberapa hal yang harus kita setting. Yang pertama, jadikan ini sebagai kuis, tidak perlu ya. Kalau ada kuis berarti nanti ada nilai yang harus dikoreksi ya, karena ini hanya bersifat sebagai pengambilan data atau kuesioner saja, maka tidak perlu dijadikan kuis. Tapi bagian ini yang perlu kita batasi di jawaban ya. Di bagian ini kita bisa klik jawaban seperti ini. Nah, yang kita perlu aktifkan adalah ini, batasi ke satu jawaban. Ini kita aktifkan. Sebab kalau kita tidak batasi, maka satu akun itu bisa memberikan jawaban lebih dari satu jawaban. Nah, ini berbahaya. Kalau itu terjadi, berarti data kita bisa menjadi data yang ganda. Karena satu orang bisa memberikan 2, 3, atau lebih jawaban. Maka kita batasi, artinya satu orang hanya bisa memberikan satu jawaban. Selanjutnya di presentasi ini boleh diberikan, boleh tidak. Di bagian konfirmasi pesan, ini kalau tidak kita edit, maka setelah responden kita melakukan submit, maka di situ ada konfirmasi pesan, jawaban Anda telah dicatat. Mungkin kita bisa menambahkan saja ya. Kita bisa menambahkan misalnya, jawaban Anda sudah tercatat. Terima kasih. Misalnya gitu ya. Terus Tuhan
memberkati. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah settingan sudah selesai, kita coba lihat pertinjau kembali tampilan kita sudah seperti apa. Nah, kurang lebih sudah seperti ini tampilan kita. Nah, kalau dirasa sudah cukup, tampilannya sudah bagus, semua informasi yang kita butuhkan juga sudah lengkap, maka kita perlu mendapatkan linknya, link untuk kita sharekan ke teman-teman atau ke grup kelas atau ke orang-orang yang memang kita butuh mengisi kuesioner kita, ya. Kita klik di kolom atau di tombol kirim ini, kita klik di sini. Selanjutnya kita klik di tanda yang seperti apa ini, yang bulat kecil ini, klik. Nah, ini adalah linknya, sangat panjang, kita bisa perpendek, klik di sini. Nah, setelah itu kita salin, teman-teman. Nah, link yang ini yang akan kita kirimkan, kepada responden kita, ya. Misalnya nanti Pak akan kirimkan ke respondennya. Ini contoh. Lalu yang di sini adalah jawabannya. Ini masih kosong karena memang belum ada yang mengisi. Statusnya masih menunggu jawaban, 0 jawaban. Belum ada yang mengirim, ya. Misalnya Pak mencoba mengirim tadi linknya ke salah satu nomor yang ada di kontak PA-nya Pak Frans. Misalnya gini, lalu respondennya sudah menerima, kemudian akan mengisi. Nah, ini tampilan yang ada di respondennya, kemudian dia akan mengisi nama panjang, misalnya Alex DL misalnya, ya. Kemudian nama panggilannya Alex, jenis kelamin laki-laki, berat badan misalnya 40 kg, tinggi badan misalnya 135 cm, lalu golongan darah O. Kemudian responden kita akan mengirimkan, ya, jawabannya. Nah, di sini akan ada konfirmasi sesuai pesan yang kita sudah ketik tadi. Jawaban Anda sudah tercatat, terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, selanjutnya kita sebagai pemilik linknya, sebagai pemilik Google Form ini, kita akan bisa melihat jawabannya. Sudah ada satu responden yang mengirimkan jawabannya. Kita bisa klik di sini, teman-teman. Di jawabannya ini sudah muncul nama panjang Alex DL, nama panggilan Alex, jenis kelaminnya laki-laki, warna biru, perempuan warna merah, belum ada yang masuk soalnya. Kemudian berat badannya 40 kg, tinggi badan 135 cm, golongan darah O, warna hijau, ya, sudah jelas. Atau datanya bisa kita lihat di bagian ini, teman-teman, yang warna hijau ada tanda logo seperti tanda plus ini, ya. Ini adalah Google Spreadsheet-nya, jadi jawabannya itu langsung direkam juga ke Google Spreadsheet-nya. Kita bisa klik seperti ini, buat spreadsheet baru, lalu kita klik buat, sambil menunggu. Nah, sudah membuka Google Spreadsheet, datanya sudah akan dikirim otomatis ke Google Spreadsheet, ya. Persis datanya. Waktu pengirimannya perhatikan tanggal 27 Maret 2022 jam 12:14,49 detik. Nama panjangnya adalah Alex DL, nama panggilan Alex, jenis kelamin laki-laki, berat badan 40 kg, tinggi badan 135 cm, dan golongan darah O. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itu bagaimana kita membuat Google Form, lalu mengatur settingannya, tampilannya, dan yang terakhir melihat jawabannya, ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa membuat Google Form secara mandiri.